Hak istimewa? Para murid dari halaman luar menatap Wang Yan dengan takjub. Wang Yan mengangguk. Baik. Jangan lupa, Akademi Shrek kami berkuasa sebagai akademi nomor 1 di seluruh benua. Kapan kita bukan juara turnamen? Karena itu, kami akan dapat menyelesaikan pendaftaran kami kapanpun kami tiba. Namun, murid-murid halaman dalam juga wali, dan banyak dari mereka melaksanakan tugas di dunia luar, jadi mereka pasti perlu waktu untuk bergegas. Kami tidak akan bertemu lawan yang kuat di beberapa pertandingan pertama, jadi aku yakin tidak akan ada masalah dengan kekuatan kamu. Sekarang, aku akan menjelaskan aturan turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Setelah membuat para siswa dari halaman luar merasa nyaman, Wang Yan menjelaskan dengan tenang, turnamen duel jiwa akademi kontinental lanjutan adalah kompetisi pamungkas untuk berbagai akademi di seluruh dunia. Itu memiliki aturan yang adil dan merata yang menguji kekuatan total dari setiap siswa akademi. Karena itu, tata krama di mana kita bersaing sangat berlimpah dan hidup. Aku akan menjelaskan beberapa dari mereka hari ini. Ada total 133 guru jiwa dan akademi rekayasa jiwa tingkat lanjut yang datang hari ini, dan semuanya tinggal di hotel ini. Chapter pertama penyisihan adalah pertandingan eliminasi langsung. Dengan kata lain, pihak yang kalah akan langsung dihilangkan. Chapter pertama akan menjadi pertarungan tim 7v7. Lot drawing yang akan dilakukan besok. Aku rasa itu akan memakan waktu 3 hari untuk chapter pertama selesai. Setelah chapter pertama selesai, kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap grup akan memiliki 8 atau 9 tim, dan akan menjalani turnamen round robin. Aturan untuk setiap pertandingan round robin akan dipilih secara acak dari salah satu dari 3 situasi. Pertama, eliminasi tunggal. Kedua, pertandingan koordinasi 3 orang, 2 orang, dan 2 orang. Dan terakhir, 7v7 tim fight. Ini akan menguji kekuatan komprehensif setiap tim. Setiap pertandingan akan memiliki banyak undian sebelum pertandingan, dan ini akan menentukan situasi yang akan digunakan untuk pertandingan itu. Ini adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan kamu secara keseluruhan. Aku akan menjelaskan secara spesifik pertandingan ini setelah kamu melewati chapter pertama. Saat ini, kamu harus menghadapi lawan di chapter pertama. Setelah selesai, kita akan bisa masuk ke chapter eliminasi dan menunggu cadangan kami. Xiao Tao dan yang lainnya tidak akan bisa datang tepat waktu, jadi kami hanya bisa mengandalkan kalian untuk memenangkan ini bagaimanapun caranya. Setelah chapter penyisihan, kamu tidak perlu terlalu gugup tentang pertandingan nanti. Selain itu, kami dapat meminta cadangan kami datang kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat tiba tepat waktu, Xiao Tao dan yang lainnya akan dapat memulihkan kekuatan mereka dalam waktu setengah bulan, paling lama. Dan bagaimanapun, kita masih tim nomor 1. Saat mereka mendengar bahwa chapter pertama adalah chapter penyisihan, wajah semua orang jelas menjadi serius. Jika Shrek Academy mengambil cuti mereka di putaran pertama turnamen duel benua jiwa kontinental, mereka akan menjadi lelucon. Namun, Wang Yan sangat percaya diri. Tanpa mengungkapkan kekhawatiran sama sekali, dia tersenyum sedikit. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu gugup? Kamu tidak perlu gugup sama sekali. Setelah turnamen dimulai, kamu akan menyadari bahwa lawan kamu jauh lebih lemah dari yang kamu harapkan. Kamu lupa satu hal, kamu adalah elit yang telah dipilih dari Akademi Shrek. Bahkan jika kamu adalah tim persiapan, fakta bahwa kamu telah dipilih untuk mewakili Shrek Academy di platform ini telah membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup. Selain itu, kekuatan ini adalah sesuatu yang akademi lain tidak akan pernah bisa membandingkan. Kamu tidak bisa berasumsi bahwa lawan kamu dari turnamen duel jiwa-jiwa kontinental akan sekuat musuh kuat yang kamu hadapi selama tes kemajuan kamu. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Benar. Guru Wang benar. Mereka adalah murid akademi nomor 1 di benua itu. Mereka tidak bisa menggunakan teman sebaya mereka untuk menilai kekuatan lawan mereka. Wang Yan bersandar di kursinya dengan nyaman. Selain Yu Hao, kalian semua memiliki kombinasi cincin jiwa yang optimal. Kamu masing-masing memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Bagaimana dengan lawanmu? Apakah kamu pikir binatang buas berusia ribuan tahun itu mudah diburu? Aku dapat memberitahu kamu bahwa bahkan Raja Jiwa jarang di banyak akademi Master Jiwa maju. Meskipun lawan kamu berusia sekitar 20, sudah cukup sulit bagi mereka untuk menjamin bahwa seluruh tim mereka akan diisi dengan Soul Master yang memiliki 3 cincin atau lebih. Master Jiwa berdering 4 sangat langka. Aku berani mengatakan bahwa kecuali kamu bertemu Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, kamu tidak akan bertemu Raja Jiwa. Kultivasi apa yang dimiliki tim kami?
Kami memiliki 4 leluhur jiwa, dan 2 orang dengan jiwa bela diri kembar. Kita bahkan memiliki jiwa bela diri pamungkas. Lawan kamu harus menjadi yang gugup. Oke, istirahatlah. Pertahankan energi kamu dan kalahkan mereka besok. Biarkan akademi lain melihat bahwa mereka tidak akan memiliki peluang melawan kami, bahkan jika kami mengirim tim cadangan kami. Oh benar, aku harus mengingatkan kamu bahwa kami pasti akan keluar pada hari pertama chapter penyisihan. Sebagai juara bertahan, kita akan menjadi yang pertama keluar. Agak heran, Susanshi bertanya, Guru Wang, apakah kamu tidak akan membuat strategi untuk kami? Wang Yan mendengus dengan sedih. Untuk apa kamu butuh strategi? Apakah kamu mencoba mempermalukan aku, atau diri kamu sendiri? Apakah kamu bahkan perlu strategi melawan lawan jenis ini? Pergilah. Xiao Tao, kalian bertiga tinggal sebentar. Aku akan mencari obat untukmu. Ketujuh dari tim persiapan semuanya kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Setelah pidato Wang Yan, mereka menjadi tidak terlalu gugup. Baik. Kami adalah elit dari Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika kita dari tim persiapan? Kami tidak lebih lemah dari orang lain. Begitu ketujuh pergi, Wang Yan bangkit dan menutup pintu ke ruang konferensi. Ekspresi rileks di wajahnya langsung menghilang saat dia menghela nafas panjang. Begitu dia duduk kembali, raut wajahnya berubah sangat serius. Dai Yueheng menghela nafas, Guru Wang, apakah kamu perlu menghibur mereka seperti ini? Meskipun tidak ada yang kamu katakan salah, para siswa yang mewakili akademi masing-masing adalah eksistensi paling elit di antara rekan-rekan mereka juga. Meskipun mungkin ada beberapa yang lebih lemah, mayoritas besar dari lawan kita berada pada peringkat ancestor jiwa. Selanjutnya, akademi yang kita lawan di chapter penyisihan besok pasti akan habis-habisan. Ma Xiao Tao berkata, apa yang dilakukan Guru Wang benar. Kalau bukan karena dia, mereka tidak akan memiliki semangat sama sekali. Mereka bahkan tidak perlu bertarung jika itu masalahnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercayai mereka sepenuhnya. Bisakah kau atau aku bergerak sekarang? Aku meminta kalian bertiga untuk tetap tinggal di belakang untuk memberitahu aku berapa lama kamu harus pulih dari cedera dan bertarung, kata Wang Yan dengan sungguh-sungguh, aku perlu rentang waktu yang akurat. Ma Xiao Tao berkata, jika aku berusaha keras untuk memulihkan diri, aku akan membutuhkan 15 hari. Dai Yueheng berkata, kultivasi aku tidak sebagus Xiao Tao, jadi aku mungkin perlu sedikit lebih banyak waktu. Aku kira 17 hari atau lebih. Hati Wang Yan menjadi semakin berat. Ini adalah pertama kalinya dia membawa tim ke turnamen dan dia sama sekali tidak percaya diri. Ling Luocheng berkata, luka aku relatif lebih ringan, jadi 10 hari atau lebih pasti baik. Akhirnya ada berita yang agak bagus. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Wang Yan melanjutkan, dengan kata lain, kamu akan bisa bertarung di pertandingan ketiga atau keempat turnamen knockout jika semuanya berjalan dengan baik. Setelah tenggelam dalam perenungan sejenak, Wang Yan mengangguk. Kami hanya bisa berharap bahwa mereka akan memenangkan pertandingan pertama mereka. Kami hanya akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan jika kami bisa masuk ke chapter sistem gugur. Kamu harus menjaga fakta bahwa kami tidak memiliki rahasia tim cadangan. Keyakinan mereka harus dibangun melalui kemenangan, dan aku percaya mereka akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan kejayaan akademi Shrek kita. Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya kembali ke kamar pembentuk. Setelah menutup pintu, Wang Dong hanya bisa bertanya, Yuhao, apakah menurut kamu apa yang dikatakan Guru Wang adalah kebenaran? Huo Yuhao sedikit tersenyum. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, kita harus berasumsi bahwa dia jujur, karena kita tidak punya pilihan lain. Ayo, mari mulai berkultivasi. Setelah undian untuk chapter sistem gugur besok, turnamen akan secara resmi dimulai. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat diri kita lebih percaya diri. Tidak ada alternatif. Baik. Wang Dong duduk tepat di hadapan Huo Yuhao, dan keduanya menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengolah kekuatan Hao Dong mereka. Shrek Academy bukan satu-satunya akademi yang mengadakan pertemuan. Pada saat ini, semua akademi yang berpartisipasi berusaha untuk meningkatkan moral siswa mereka. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul yang berada di level yang sama dengan Shrek Academy juga melakukan hal yang sama. Mereka selalu berada di posisi kedua di hampir setiap turnamen tunggal. Jadi praktis tidak ada perbedaan antara perlakuan yang mereka dan Shrek Academy terima di Imperial Star Grand Hotel. Mereka hanya memiliki satu target, yaitu menjadi juara. Dua tetua duduk di ujung meja di dalam ruang konferensi, dan total 14 siswa duduk di sisi mereka.
Para siswa yang duduk di sebelah kiri jelas lebih tua, dan para siswa yang duduk di sebelah kanan sedikit lebih muda. Jelas, Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga telah mengirim tim resmi dan tim persiapan untuk turnamen yang akan diadakan 5 tahun kemudian. Tetua yang duduk di sebelah kiri memiliki hidung lurus dan mulut persegi. Wajahnya sangat megah, dan dia berkerut seperti teman kencan. Saat dia duduk di sana dengan bahunya yang lebar, dia mengeluarkan perasaan yang sangat kuat. Dia berbicara dengan suara rendah. Menurut investigasi kami, Akademi Shrek sebenarnya hanya membawa 10 orang saat ini. Selanjutnya, 3 dari mereka terlihat lebih muda dari 12. Yang lain sedikit lebih tua. Kami telah menggunakan beberapa orang yang telah menyusup ke bagian dalam Star Luo Empire, dan kami telah memperoleh informasi yang akurat. Ketika mereka mendaftar, hanya mereka bertiga 19. 7 lainnya semuanya berusia di bawah 15 tahun. Dengan kata lain, Shrek Academy bahkan tidak membuat 7 tim resmi untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Dari ke-7 dari tim persiapan terakhir, hanya 2 dari mereka muncul. Ini pertama kalinya kami melihat gadis 19 tahun itu muncul. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Ke-14 siswa agak ragu-ragu. Tetua yang duduk di sebelah kanan memiliki janggut keriting dan juga tinggi dan besar. Rambut putih pendeknya menyerupai jarum baja, dan rambut di pelipisnya, bersama dengan jenggotnya yang ikal membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia memukul meja dengan kasar, dan berdiri, berkata, "Itu berarti mereka memandang rendah kita. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan kita hanya dengan tim persiapan mereka. Ini seperti menampar wajah. Apa kamu mengerti itu? Ini adalah cara paling langsung yang bisa mereka gunakan untuk menampar wajah kita. Menurut aturan turnamen, pendaftaran akan berakhir hari ini. Karena itu, mereka berencana mengandalkan tim itu untuk melawan kami." M.A. Rulong. Sini. Seorang siswa laki-laki yang duduk di tempat kehormatan di sisi tim reguler berdiri. Wajahnya agak mirip dengan pria tua yang marah itu. Dia memiliki perawakan besar dan rambut pendek dengan cambang keriting. Kedua matanya cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Jika kita berhasil kalah melawan barisan seperti itu, kamu akan diusir dari Illustrious Virtue Hall. Iya. M.A. Rulong menjawab dengan satu kata seperti sebelumnya, tetapi suaranya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Tetua M.A., jangan cemas. Aku tidak berpikir segalanya begitu sederhana. Duduk di depan M.A. Rulong adalah kapten tim persiapan. Usianya kurang dari 15, dan terlihat sangat cantik dan lembut. Dia memiliki mata biru besar yang cerah, dan tubuh yang tinggi dan ramping. Tangannya, yang sekarang diletakkan di atas meja, juga seputih batu giok dan sangat halus. Bahkan seorang gadis tidak mungkin memiliki tangan yang begitu indah. Dia tampak sangat menyukai tangannya. Bahkan ketika berbicara dengan tetua M.A., dia masih menatap mereka seolah-olah sedang melihat karya seni yang paling indah di dunia. Tetua M.A. mengerutkan alisnya sedikit dan bertanya, "Apa yang tidak begitu sederhana?" Pemuda yang lembut masih melihat tangan ini ketika dia berkata, "Akademi Shrek tidak terbuat dari orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ketiganya tidak cukup untuk menghentikan kita? Aku memiliki kepercayaan besar pada Big Brother Rulong, tetapi seperti yang aku lihat, Shrek Academy pasti mengalami beberapa masalah. Bukankah mereka selalu mementingkan kita? Sungguh aneh bahwa mereka akan lalai saat ini." Setelah mendengar kata-kata ini, wajah tetua M.A. menjadi sedikit merah. Dia juga curiga bahwa hal seperti ini mungkin terjadi, tetapi dia masih mengatakan kata-kata itu untuk menggalang para siswa. Itu akan lebih baik. Xiao Hongchen, kamu harus menggunakan semua energi ini untuk berurusan dengan para siswa Akademi Shrek yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka akan menjadi lawanmu di turnamen berikutnya. Pemuda bernama Xiao Hongchen akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyum ini persis seperti wanita cantik. Kemudian, dia berkata, "Tetua M.A., hanya aku yang bisa menjadi lawanku." M.A. Rulong, yang duduk di sisi lain, memberinya tatapan congkak ketika berkata, "Xiao Hongchen, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Xiao Hongchen memasang wajah senang. "Kakak Bu, aku sudah mengatakannya. Kamu harus mencoba yang terbaik, karena jika kamu gagal mengalahkan anggota yang saat ini dikirim oleh Shrek Academy, kamu akan dikeluarkan dari aula kebajikan terkenal seperti yang dikatakan tetua M.A." Sayang sekali, bukan? Kamu? Sedikit kemarahan segera muncul di mata M.A. Rulong. Tetua M.A. memelototinya dan berkata dengan nada sedih, "Duduklah."
Sekarang aku akan memilih orang-orang yang akan berpartisipasi di chapter pertama. Bahkan jika dia hanya kapten tim persiapan, baik pemimpin tim utama M. Arulong dan lelaki tua yang memimpin mereka tampaknya membuatnya takut. Di belakang senyum Xiao Hongchen tersembunyi kesombongan yang sepertinya menempatkannya di atas semua makhluk hidup lainnya. Dini hari. Tepat saat sinar matahari pertama mulai bersinar di atas kota Star Luo, ibu kota Kekaisaran Bintang Luo diselimuti suasana yang khusyuk. Semua jalan menuju Star Luo Plaza diblokir oleh tentara berbaju zirah. Imperial Star Grand Hotel bahkan lebih dijaga dengan baik. Lebih dari 1.000 tentara ditempatkan di sekitarnya, dan semua jalan menuju Star Luo Plaza dari sana berada di bawah pengawasan ketat. Hanya anggota dari berbagai akademi yang berpartisipasi dalam turnamen yang bisa melewati pengepungan. Lokasi di mana turnamen akan berlangsung bukanlah tengah dari Star Luo Plaza. Alih-alih itu akan terjadi di depan gerbang kota bagian dalam. Dengan cara ini, Kaisar dapat menonton pertunjukan dengan menteri sipil dan militernya dari atas tembok kota bagian dalam. Tidak hanya pemandangannya sangat bagus, tetapi juga sangat aman. Platform yang akan digunakan untuk pertandingan memiliki panjang dan luas 100 meter dan tinggi 5 meter. Selain itu, ada 108 pilar logam di pinggiran platform. Pilar-pilar ini tidak ada di sana sebagai ornamen, tetapi sebaliknya adalah alat jiwa tipe defensif. Setelah dimulainya turnamen, pilar-pilar ini akan dikendalikan oleh 108 master jiwa, menciptakan formasi defensif di sekitar platform yang akan menghentikan kebocoran keterampilan jiwa. Ini untuk menghindari menghancurkan pusat kota dan menyebabkan korban. Platform itu membutuhkan biaya besar untuk membangun. Selain itu, mereka harus memberikan kompensasi kepada 108 master jiwa yang akan mengoperasikan alat jiwa tipe defensif selama turnamen, yang akan berlangsung selama lebih dari sebulan. Sulit untuk mencapai semua ini tanpa kekuatan kerajaan. Pada saat ini, kecuali prajurit yang jauh, tidak ada satu jiwa pun di Star Luo Plaza yang luas. Saat sebelumnya turnamen diadakan di Star Luo Empire, ada insiden di mana orang-orang saling menginjak-injak. Karena itu, keluarga kerajaan telah memutuskan untuk mementingkan hal ini. Tidak hanya mereka mengirim tentara untuk menjaga ketertiban saat ini, mereka juga menemukan cara lain untuk menghindari masalah. Ada banyak jeruji besi di alun-alun. Batang besi ini tingginya sekitar 1,5 meter, dan tidak akan menutupi garis pandang untuk sebagian besar penonton. Tujuan mereka adalah untuk membagi alun-alun menjadi beberapa zona berbeda. Penonton harus masuk dan keluar dari alun-alun dari berbagai tempat. Ini membuat pekerjaan para prajurit jauh lebih mudah. Setiap area hanya bisa menampung sejumlah penonton. Kota terdalam terletak di sisi utara Star Luo City, menghadap ke selatan, dan area peristirahatan mewah dibangun di sisi timur peron. Itu telah dibangun khusus untuk anggota dari berbagai akademi yang akan berpartisipasi dalam turnamen. Namun, hanya ada ruang untuk sekitar 70 akademi di area istirahat ini. Ini berarti bahwa tidak ada ruang untuk akademi yang akan tersingkir di chapter pertama. Dengan itu, tidak akan ada pemborosan ruang, dan para siswa akan lebih termotivasi. Setelah turnamen mengubah sistemnya menjadi yang sekarang, kecuali untuk tahap terakhir, yang paling sulit adalah chapter penyisihan chapter pertama ini. Baik kehebatan dan kekerasannya melebihi round robin yang akan datang nanti. Masih ada tempat untuk taktik di chapter putaran robin, dan kamu bahkan bisa memanfaatkan kekalahan taktis. Namun, chapter pertama akan mengarah pada eliminasi langsung. Kehilangan pertandingan akan berarti kamu keluar dari turnamen, dan setiap tim harus melalui chapter pertama ini. Bahkan juara bertahan Akademi Shrek tidak terkecuali. Saat menggambar, ada kemungkinan tim mendapat bye. Namun, tidak ada satupun akademi yang dapat menikmati keistimewaannya secara langsung. Para guru yang memimpin akademi masing-masing telah tiba di pusat kota pagi-pagi sekali. Mereka menerima plat nomor berdasarkan waktu mereka mendaftar, dan setelah itu, mereka mulai menggambar. Pada saat ini, lot sudah ditarik. Seorang pejabat Star Luo Empire bertugas mengumumkan hasil dari lot. Setelah urutan pertandingan diputuskan, persiapan final untuk fase awal turnamen dapat dianggap selesai. Matahari perlahan naik dari timur jauh. Dan Star Luo City, yang terletak di tengah benua, diliputi kehangatan. Di tembok kota adalah seorang pria parubaya dengan tangan bersilang di belakang punggungnya dan mahkota emas kekaisaran di kepalanya. Dia mengenakan gaun kuning panjang yang cerah, dan berdiri tepat di atas pintu masuk utama ke pusat kota. Ini juga merupakan tempat terbaik untuk menonton pertandingan. Di sisinya adalah seorang wanita cantik mengenakan pakaian bagus milik seorang wanita istana. Dia berdiri dengan hormat dan diam-diam di sampingnya.
Beberapa langkah di belakangnya adalah petugas sipil dan militer Star Luo Empire. Yang mulia. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian merah seorang perwira sipil maju selangkah dan membungkuk hormat setelah tiba di samping pria itu. Di gaun panjangnya disulam ular sanca. Ini menandakan bahwa statusnya sangat tinggi. Dia layak memegang posisi tertinggi. Perdana Menteri, bagaimana pengaturannya? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Perdana Menteri dengan hormat berkata, semuanya sudah siap. Lot undian dan urutan pertandingan telah diputuskan. Tidak ada masalah di pinggiran juga. Kita bisa mengizinkan warga untuk memasuki arena. Kaisar Star Luo Empire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus, turunkan pesanan aku. Kosongkan bagian-bagian penting, dan biarkan orang-orang memasuki arena. Buat mereka masuk secara lambat dan teratur. Jika ada masalah, yang bertanggung jawab atas area yang terlibat akan dihukum berat. Iya. Perdana Menteri mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan pergi. Kaisar berbicara kepada wanita cantik di sebelahnya. Permaisuri, kami telah menunggu 20 tahun untuk acara besar ini. Itu mengingatkan aku ketika aku masih muda. Jika keluarga kerajaan tidak memiliki begitu banyak adat istiadat, aku akan berpartisipasi sendiri. Kaisar selalu memiliki hati seorang prajurit, kata permaisuri dengan senyum tipis. Lihat, kata Kaisar sambil tersenyum sendiri, para siswa dari berbagai akademi sudah memasuki arena. Namun, tidak semua dari mereka akan dapat menggunakan area istirahat. Hanya mereka yang mencapai kemenangan akan memiliki hak istimewa ini. Tampaknya Akademi Shrek hanya mengirim 10 orang saat ini, dan usianya cukup muda. Salah satu siswa terkemuka adalah putra sulung Dai Hao. Aku berpikir untuk memanggilnya kembali dan membiarkannya menonton turnamen. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihuni oleh negara kita setiap 20 tahun. Tetapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Kekaisaran Sanmun semakin gelisah. Jika dia ada di sana menjaga perbatasan barat, aku akan merasa lebih nyaman. Sang permaisuri mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai ibu negara, dia tidak diizinkan ikut campur dalam politik. Terutama ketika ada banyak perwira sipil dan militer di sekitar mereka. Setiap perwira militer itu adalah penguasa jiwa yang kuat. Pendengaran mereka sangat tajam. Pada saat ini, kerumunan mulai memasuki Star Luo Plaza di bawah pimpinan tentara. Garis-garis panjang menyatu di dalam alun-alun. Kamu tidak dapat menonton turnamen secara gratis. Namun, biaya pendaftaran juga tidak terlalu tinggi. Itu hanya 2 koin jiwa emas. Dan bahkan jika sejumlah kecil orang bisa memasuki alun-alun, ada cukup ruang untuk menampung lebih dari 20.000 penonton. 2 koin jiwa emas adalah harga dasar. Semakin dekat kamu ke platform, semakin tinggi harganya. Kamu harus membayar 100 koin jiwa emas untuk memasuki area yang terdekat dengan platform. Bagi rakyat jelata, itu adalah banyak uang. Tetapi untuk bangsawan dan pedagang, itu tidak sebanyak itu. Star Luo Empire memperlakukan semua penonton dengan adil. Semakin banyak kamu membayar, semakin dekat kamu ke platform. Tapi selain itu, semua orang diperlakukan sama. Tidak ada kursi, dan kamu hanya bisa menonton sambil berdiri. Ini agar mereka bisa menampung lebih banyak orang. Biaya masuk sederhana ini yang mereka kumpulkan akan menghasilkan Star Luo Empire 2 juta atau lebih koin jiwa emas setiap hari. Dalam 1 bulan, mereka bisa mendapatkan total 60 juta koin jiwa emas. Setelah dikurangi militer dan berbagai biaya lainnya, kekaisaran masih akan mendapatkan jumlah besar. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa 4 kerajaan sangat bersedia menjadi tuan rumah turnamen duel benua jiwa lanjutan. Harus diketahui bahwa pendapatan setahun dari Star Luo City tidak jauh dari angka ini. Saat penonton mulai memenuhi arena, Huo Yuhao dan teman-temannya berdiri di area peserta. Hari ini, orang-orang dari Akademi Shrek mengenakan seragam sekolah tradisional mereka yang berwarna hijau tua. Ini adalah warna standar akademi. Selanjutnya, mereka berdiri di depan semua akademi lainnya. Namun, tidak ada keberatan untuk ini. Ini adalah kemuliaan yang dikumpulkan Akademi Shrek melalui kekuatan mereka selama lebih dari 1000 tahun. Namun, peserta lain yang berdiri di belakang mereka tanpa sadar mengungkapkan ekspresi keheranan saat mereka melihat barisan mereka. Itu akan baik-baik saja jika hanya 10 orang yang muncul, tetapi sebagian besar dari 10 orang itu sepertinya tidak berusia hampir 20 tahun. Mereka dapat melihat betapa muda mereka tanpa menggunakan tes tulang. Hanya 3 yang berdiri di bagian paling depan yang tampaknya memiliki usia yang sesuai.
Namun, mereka semua mengenakan jubah yang menyembunyikan fitur wajah mereka. Sebagian besar akademi berdoa di dalam hati bahwa mereka tidak akan bertemu Shrek Academy atau Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di pertandingan pertama mereka. Kalau tidak, secara praktis mengumumkan bahwa mereka akan dihilangkan. Para peserta dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy berdiri di belakang Shrek Academy, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari para siswa dari yang terakhir. Siswa termuda dari Akademi Shrek adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Huo Yuhao sedikit lebih baik dari dua lainnya. Setelah melebur dengan tulang dada Ice Empress, posturnya telah sangat berubah. Dia sekarang bisa lulus untuk pemuda 14 atau 15 tahun. Namun, wajah Wang Dong dan Xiao Xiao masih terlihat kekanak-kanakan. Ini terutama berlaku untuk Xiao Xiao. Dia agak pendek, dan sepertinya dia hanya seorang gadis muda. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen yang sombong dipenuhi dengan keraguan. Apa yang Shrek Academy coba lakukan dengan mengirimkan barisan seperti ini? Butuh 1 jam penuh bagi penonton untuk memasuki arena, terlalu banyak orang. Star Luo Plaza yang semula kosong sekarang dipenuhi orang. Untungnya, tempat itu tampaknya tidak terlalu kacau karena pagar besi mempartisi itu, di samping tentara menjaga ketertiban. Sekarang jam 9 pagi. Diam. Suara nyaring tiba-tiba menyebar ke seluruh bidang. Setelah mendengar suara ini, setiap prajurit di pasukan berdiri dengan lurus dan mengangkat tombak di tangan mereka. Segera, saat suara hikmat menutupi seluruh lapangan, Star Luo Plaza yang semula gaduh segera terdiam. Yang mulia, Kaisar, tiba. Dengan tabrakan, penduduk segera berlutut dalam jumlah besar. Beberapa ratus ribu orang secara bersamaan melakukan gerakan yang sama dan teratur, menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Para prajurit hanya berlutut dengan satu lutut, tetapi akademi yang berpartisipasi telah diberi izin khusus untuk tidak berlutut. Namun, mereka harus membungkuk 90 derajat untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Kaisar. Subjek, kamu bisa naik. Suara Kaisar Star Luo Empire diperbesar dengan alat jiwa tipe loudspeaker. Baru pada saat itulah penduduk bangkit berdiri, dan para siswa yang berpartisipasi kemudian menegakkan punggung mereka. Tatapan semua orang yang hadir dilemparkan ke arah atas tembok ibu kota kekaisaran. Kaisar Bintang Luo sudah berdiri di bagian paling depan tembok kota, bersama dengan permaisuri dan pejabat sipil dan militernya. Pandangannya yang lembut tidak kehilangan keagungannya saat dia mengamati orang-orangnya. Turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental adalah kesempatan terpenting di Douluo kontinen kami. Kali ini, giliran Bintang Luo Empire kami untuk menjadi tuan rumah, dan aku sangat senang. Sekarang, atas nama Star Luo Empire, aku menyambut setiap akademi yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Aku berharap kamu akan dapat mengungkapkan keanggunan yang harus kamu miliki di turnamen 1 bulan dari sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Para pemimpin dan siswa dari 133 akademi membungkuk lagi. Star Luo Emperor mengangguk dan tersenyum sedikit ke arah mereka. Oke, aku sekarang mengumumkan bahwa turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut telah resmi dimulai. Pernyataan keras Kaisar Bintang Luo membuka tirai untuk kesempatan besar ini. Hidup Raja, hidup Raja, hidup Raja. Masa semua bersorak dalam paduan suara. Suasana di alun-alun tampaknya telah terangsang secara instan. Boom, 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 boom. Salut pistol terdengar dari tembok kota, dan terdengar 108 kali sebelum berhenti. Star Luo Plaza telah berubah menjadi lautan kegembiraan dan sorakan. Star Luo Emperor mundur sedikit dengan para jenderalnya, lalu duduk di samping permaisuri di kursi yang sudah disiapkan untuknya. Dia melambai ke arah Perdana Menteri di sampingnya, yang kemudian mematuhi perintahnya dan memerintahkan bawahan untuk memulai turnamen. Suara nyaring yang sebelumnya diucapkan segera terdengar lagi. Menurut aturan turnamen duel jiwa Akademi Kontinental lanjutan, putaran pertama turnamen akan menjadi chapter sistem gugur. Tahun ini, ada total 133 akademi yang telah terdaftar sejauh ini. Setelah menggambar banyak, akan ada satu tim yang selamat tinggal. Sebanyak 66 pertandingan akan dilakukan. Chapter pertama akan menjadi chapter sistem gugur, dan yang kalah harus mengakhiri perjalanannya di turnamen ini. Sekarang, pertandingan pertama akan dimulai. Tim pertama terdiri dari para peserta dari Tianling Advanced Soul Academy, sementara yang lainnya adalah akademi nomor 1 di benua itu, akademi yang memiliki prestasi kejayaan yang tak terhitung jumlahnya. Namanya, akademi yang telah memenangkan setiap turnamen selama 1000 tahun terakhir, Akademi Shrek.
Setelah deklarasi penyiar, suasana di Star Luo Plaza segera mencapai titik didihnya. Shrek, Shrek, Shrek. Teriakan untuk Akademi Shrek secara menyeluruh menutupi setiap sudut plaza. Ketujuh dari tim persiapan dibiarkan menatap kosong ketika mereka menyaksikan adegan membentangkan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini, dan wajah mereka agak pucat untuk sesaat. Ini adalah kerumunan beberapa ratus ribu. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, yang menyebabkan diskualifikasi Akademi Shrek, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Semuanya, jangan panik. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek kami, dan juga kemuliaan yang akan segera menjadi milikmu. Selama turnamen terakhir, kami juga menghadapi adegan seperti ini. Aku bisa memberitahumu bahwa lawan kita pasti akan 10 kali lebih gugup dan panik daripada kita, karena kita adalah Akademi Shrek. Suara Ma Xiao Tao terdengar di telinga setiap anggota tim persiapan. Adegan seperti ini adalah yang pertama bahkan untuk Wang Yan, yang memimpin grup. Hanya Ma Xiao Tao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen, yang sebelumnya mewakili Shrek Academy sebagai tim persiapan di turnamen terakhir, yang akan melihat hal seperti ini. Pada saat ini, kata-kata Ma Xiao Tao secara alami paling meyakinkan bagi mereka. Dai Yueheng segera melanjutkan, Xiao Tao benar. Sorak-sorai ini untuk kita, dan untuk kemuliaan Akademi Shrek. Saat ini, kami membutuhkan kamu untuk maju dan maju. Gunakan kekuatan kamu untuk membuktikan seberapa kuat Akademi Shrek kami. Pergilah. Angkat dada kamu, dan pasang wajah kamu yang paling antusias untuk berterima kasih kepada para pendukung ini. Dengan dorongan semangat dari kedua senior, hati mereka yang tak henti-hentinya sedikit tenang. Namun, telapak tangan mereka masih berkeringat. Mereka secara alami tidak tahu bahwa tim persiapan Akademi Shrek tidak pernah muncul di chapter pertama sebelumnya. Ini karena pertandingan pertama mewakili wajah Akademi Shrek. Selanjutnya, hati mereka pasti akan terpengaruh setelah menghadapi kerumunan yang penuh gairah untuk pertama kalinya. Dengan demikian, tim utama akan keluar dengan kekuatan penuh selama chapter pertama. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Tepat pada saat ini, suara penyiar terdengar. Semoga anggota tim dari Tianling Advanced Soul Academy mengambil bidang. Sekelompok siswa muda berwajah pucat berjalan keluar dari sisi jauh area kontestan. Ketika mereka berjalan keluar, bahkan langkah kaki mereka agak tidak stabil. Ma Xiao Tao terkikik, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya. Lihat, ini adalah lawanmu. Pernahkah kamu memperhatikan? Beberapa dari mereka gemetaran. Reputasi Shrek Academy memang merupakan tanggung jawab besar dan beban berat bagi kamu, tetapi kemuliaan kami juga merupakan salah satu senjata paling efektif yang kamu miliki. Tunjukkan keberanian dan kekuatan kamu. Shrek, menang. Dengan itu, Ma Xiao Tao berjalan menuju BBI dan mengulurkan tangan kanannya. Yang lain kemudian melangkah maju, dan 11 tangan kanan diletakkan di atas satu sama lain. Wang Yan berbisik, Huo Yuhao, kamu bertanggung jawab untuk memimpin tim setelah kita bangun. Kamu semua harus mengikuti dan bermanuver sesuai dengan deteksi spiritualnya. Yuhao, gunakan skill jiwa kedua dengan hati-hati, jika memungkinkan. Pikiran Huo Yuhao awalnya masih agak kosong, tapi dia tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar pengingat Wang Yan dan kata-kata yang dikatakan Ma Xiao Tao. Mata rohnya segera menyala, dan dia mengangguk. Guru Wang, aku mengerti. Lansia, jangan khawatir. Kami tidak akan kehilangan wajah Shrek. Shrek, menang. Ketika mereka melihat tekad di mata Huo Yuhao saat dia mengucapkan kata Shrek, setiap anggota tim persiapan merasakan darah mereka mendidih. Benar, mereka adalah siswa Akademi Shrek, mewakili 10.000 tahun kejayaan yang telah dimilikinya. Lawan mereka hanya akan merasa takut terhadap mereka. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan setiap lawan yang berdiri di depan mereka. Mereka tidak lagi memiliki pelarian, mereka juga tidak perlu mundur. Mereka harus maju, maju, dan maju tanpa henti. Oke, para anggota Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling telah meningkat. Di bawah mata orang banyak, mari kita sekarang memiliki Akademi nomor 1 di benua itu, Raja Sejati dari Akademi Shrek, ambil lapangan. Suara gemilang penyiar segera mencapai puncaknya, dan Star Luo Plaza langsung menjadi lautan suara yang mendukung Shrek. Bahkan Star Luo Emperor, yang duduk di tembok kota, tidak bisa membantu tetapi berdiri dan menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa ia belajar di Shrek Academy selama masa mudanya menggunakan nama samaran? Bahkan sekarang,
Dia masih sangat mencintai seseorang, orang yang selalu berjaga di dalam halaman dalam Akademi Shrek.